Gimana kabarnya Bu Rati hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita akan berbincang-bincang ya sebentar mengenai observasi sebelum saya mengamati proses pembelajaran ataupun supervisi di kelas ibu yang akan nanti ya. Di sini ada pun tujuan kita mengadakan perbincangan ini atau observasi, yaitu yang pertama itu bisa meningkatkan potensi yang ada di ibu dan juga dapat memberikan rasa percaya diri ibu ketika ibu sedang proses pembelajaran di kelas nanti. Sebelum kita lanjut, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada ibu. Yang pertama itu terkait mengenai tujuan pembelajaran yang akan dicapai di kelas. Kira-kira apa yang ingin dicapai pada pembelajaran kali ini? Di sini tujuan pembelajaran materi yang saya ambil ya, peserta didik dapat menjelaskan tentang pengertian pencemaran lingkungan. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat membedakan macam-macam pencemaran lingkungan. Yang ketiga, di sini peserta didik dapat mengaitkan pencemaran lingkungan dan lingkungan kehidupan sehari-hari. Jadi di sini tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu ada 3 ya, Bu ya. Di antaranya itu yang pertama itu peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari pencemaran lingkungan, kemudian juga dapat membedakan juga macam-macam pencemaran lingkungan, kemudian juga dapat mengaitkan pencemaran lingkungan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua ya, Bu ya. Di sini saya ingin tahu bagaimana sih ibu atau area pengembangan yang ingin ibu kembangkan lagi untuk kedepannya itu seperti apa? Di sini area pengembangan yang ingin saya capai, yaitu yang pertama itu ada aspek pengetahuan, di mana di sini peserta didik dapat membedakan macam-macam pencemaran lingkungan. Kemudian peserta didik juga dapat mengaitkan pencemaran lingkungan dengan kehidupan sehari-hari. Itu dari aspek pengetahuannya. Kalau pada aspek keterampilannya, di sini siswa mampu memanfaatkan sampah untuk didaur ulang kembali menjadi barang yang bermanfaat, sehingga dari sini siswa tidak sembarangan membuang sampah, sehingga bisa mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan seperti itu. Iya, bagus sekali. Jadi aspek yang ingin dikembangkan pada pembelajaran kali ini yaitu ada aspek pengetahuan yang di antaranya itu siswa dapat mengaitkan pencemaran lingkungan dengan kehidupan sehari-hari ya, sehingga mereka dapat memanfaatkan sampah yang ada di sekolah ya. Kemudian yang kedua juga ada aspek keterampilan. Di sini ingin mendaur ulang sampah menjadi barang jadi atau barang yang bermanfaat seperti itu ya. Iya, lanjut ya. Pertanyaan yang ketiga. Nah, saya ingin mendengar itu bagaimana rancangan pembelajaran yang ibu terapkan di dalam kelas ya. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, kemudian juga dari metode pembelajaran, kemudian juga ada model pembelajaran yang akan ibu terapkan atau ibu laksanakan pada saat nanti supervisi. Di sini untuk strategi yang saya gunakan yaitu dalam pembelajaran berdiferensiasi yang berdasarkan kesiapan murid diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Sedangkan metode yang saya gunakan yaitu metode diskusi, kemudian tanya jawab dan penjelasan. Sedangkan untuk model pembelajarannya yaitu dengan menggunakan PBL, yaitu problem basic learning. Jadi yang pertama itu strategi yang ingin disampaikan atau yang digunakan yaitu mengenai pembelajaran berdiferensiasi ya. Yang pertama kan membutuhkan murid diintegrasikan dengan pembelajaran PSD ya, sosial emosional ini. Kemudian juga metodenya menggunakan metode diskusi, kemudian juga ada tanya jawab, kemudian juga ada penugasan ya.
Kemudian model pembelajarannya menggunakan PBL, Bu ya. Iya. Kemudian Bu, ada lagi yang saya tanyakan yaitu bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu lakukan di saat pembelajaran di kelas 1? Di sini saya menggunakan media yaitu laptop, Bu ya. Kemudian buku paket sebagai panduan siswa. Kemudian ada sebuah gambar berupa catatan gambar, Bu ya, gambar tentang pencemaran lingkungan. Kemudian saya gunakan papan tulis supaya siswa-siswa bisa mengamati dari gambar selain dari video yang saya terapkan di yang saya tampilkan di laptop. Iya, banyak sekali jadi Bu ya, salah satunya itu ada catat gambar ya mengenai pencemaran lingkungan, kemudian juga menggunakan laptop juga, kemudian itu ada juga paket yang digunakan juga, gitu ya. Nah, kira-kira kapan saya bisa melakukan supervisi di kelas nantinya, jadwalnya? Kira-kira kapan? Pada hari Rabu, Bu ya, minggu depan kebetulan saya mengajar di kelas 72 yaitu di jam ke-1 dengan jam ke-2. Jadi Rabu depan nanti saya akan masuk kelas itu Bu ya, kemudian itu kelasnya di 2, kemudian jam pertama Bu ya, jam ke-1 dan jam ke-2 Bu ya. Ya. Jadi baik Bu ya, nanti yang Rabu saya akan datang ke kelas Ibu, kemudian saya ingin melakukan supervisi di kelas Ibu, saya akan melihat Bu ya, dan juga mengamati atau mencatat hal-hal yang terjadi yang ada pada saat proses pembelajaran nanti di kelas Bu ya, seperti itu Bu ya. Setelah kita pra-observasi itu, setelah kita supervisi nanti itu ada lagi kegiatan yaitu pasca observasi. Nanti kita berbincang-bincang lagi kendala apa, kemudian kompetensi apa yang lagi ditingkatkan nanti, kita bicarakan lagi. Baik Ibu, terima kasih Bu atas waktunya yang sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya pada hari ini. Sampai bertemu nanti di observasi berikutnya. Tapi sebelum itu dari pembicaraan kita sekarang, kira-kira itu apa yang didapatkan dari perbincangan kita hari ini? Baik, yang saya dapatkan yaitu saya akan lebih percaya diri lagi dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada murid, dan juga saya mengetahui bagaimana nantinya strategi yang saya akan terapkan pada pembelajaran di kelas seperti itu. Ya, jadi saya lagi Bu ya, nanti kita akan kelasnya Bu ya. Ya, saya ucapkan terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.